Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Oh, there do they call to me. Yo, halo Sobat Gamer semuanya. Apa kabar nih? Baik-baik ya pastinya. Nah, bagi para fans God of War, pasti udah gak sabar kan nungguin rilisnya God of War Ragnarok. Katanya sih bakal rilis tanggal 9 November. Ya, lumayan lah ya, bentar lagi. Ngomong-ngomong nih, sembari kita nunggu rilisnya God of War Ragnarok, yuk kita ulas sama-sama sejarah Santa Monica Studio, si pembuat game God of War. Check it out. Can you kill something that big? Santa Monica Studio didirikan tahun 1999 oleh Alan Baker. Alan Baker sendiri adalah salah satu karyawan lama dari sebuah grup Sony di Foster City. Jadi ceritanya Alan Baker bekerja di salah satu grup Sony. Cuman dia pengen keluar tuh. Pada akhirnya dia memutuskan untuk mendirikan studio game. Nah, inilah awal mula perjalanan panjang Santa Monica Studio. Studio ini juga adalah studio pihak pertama untuk Sony Interactive Entertainment. Dulunya sih bernama Sony Computer Entertainment. Mungkin kalian udah pada tahu, apalagi anak-anak rentalan PS1 nih. Pasti udah gak asing kan dengan logo belah ketupat warna orange. Ayo, notice gak sih? Nah, kemudian pada tanggal 1 April 2016 diganti tuh namanya menjadi Sony Interactive Entertainment. Oke, kita lanjut. Santa Monica Studio nggak langsung sukses ya guys. Mereka harus jatuh bangun dan sempat pindah-pindah studio juga loh. Berawal dari kota kecil di Brazil, kemudian pindah ke Polandia, dan berakhir di kota kecil di Amerika Serikat. Tahun 2012, Alan Baker memutuskan untuk join ke Sony Japan Studio, dan Shannon Studstill menjadi direktur senior pengembang produk. Kemudian pada tahun 2014, studio ini pindah ke Palais Vista, yang memungkinkan menampung 2 studio independen. Wow, mantap ya. Namun sayang, pada tahun itu juga mereka harus melakukan PHK karena pembatalan kekayaan intelektual baru. Terlepas dari kejadian itu, mereka mulai pulih dan kembali bangkit loh berkat game God of War tahun 2018. Di bulan Mei 2019, God of War berhasil terjual lebih dari 10 juta kopi selang 1 tahun setelah diluncurkan. Nah, fakta ini nih yang membuat game God of War menjadi salah satu dari sekian game eksklusif terlaris di konsol PlayStation 4. Ngomongin soal God of War nih, kalian tahu nggak sih game God of War itu bukan game pertama yang dibuat oleh Santa Monica Studio. Loh, iya kah? Iya, bener. Game pertama mereka adalah Kinetica, sebuah game balapan. Mereka mengembangkan sebuah engine bernama Kinetica. Ya, namanya dibuat persis seperti gamenya. Awalnya game ini mau dirilis buat PlayStation 1, cuman mereka memutuskan untuk rilis di gen selanjutnya, yaitu PlayStation 2. Game ini dikembangkan selama fase pembangunan tim studio. Dulu produsernya yaitu Shannon Studstill berfokus pada rilis game, untuk membuktikan kepada Sony bahwa Santa Monica Studio mampu memberikan produk sesuai jadwal dan anggaran. Akhirnya Kinetica rilis deh tepat waktu pada tahun 2001. Setelah publikasi, mereka langsung beralih ke proyek berikutnya, yaitu game God of War. Jadi bisa dibilang game God of War itu adalah game kedua yang dirilis oleh Santa Monica Studio. Engine Kinetica juga dipakai buat ngembangin game God of War. Jadi engine Kinetica ini masih dipakai ya guys, buat ngembangin game God of War. Kalau nggak salah buat game God of War 1 sama 2 ya, kalau nggak salah ya. Oke, biar nggak pusing,
Kita bakal urutkan game-game yang dirilis oleh Santa Monica Studio. Pertama, Kinetica, rilis pada tahun 2001. Kedua, God of War, rilis pada tahun 2005. Ketiga, God of War 2, rilis pada tahun 2007. 4. God of War 3, rilis pada tahun 2010. Kelima, God of War Ascension, rilis pada tahun 2013. Keenam, nah ini nih yang booming dengan judul yang sama yaitu God of War, rilis pada tahun 2018. Yang terakhir, series God of War yang ditunggu-tunggu nih, yaitu game God of War Ragnarok. Dah tahu kan sekarang game-game yang dirilis oleh Santa Monica Studio. Yuk kita lanjut lagi. Maret tahun 2020, Shannon Studstill meninggalkan Santa Monica Studio. Kemudian Yumi Yang, salah satu karyawan lama dan direktur pengembang produk sebelumnya, diangkat menjadi kepala studio pengembang. Tercatat pada tahun 2021, karyawan Santa Monica Studio berjumlah lebih dari 250 orang. Jadi sekarang key people Santa Monica Studio adalah Yumi Yang. Kita bicara sedikit tentang God of War Ragnarok. Game ini tidak akan langsung menjelaskan kisah Ragnarok seperti pertempuran besar dan mitologi Nordik, tapi juga menjelaskan peristiwa yang mendahuluinya, yaitu Fimbulwinter. Jadi Kratos dan anaknya Atreus yang kini sudah menginjak remaja akan menjelajahi banyak tempat mistis dan juga mereka akan berhadapan dengan musuh dalam bentuk dewa dan monster Norse. Studio game juga sudah menyebutkan bahwa game God of War Ragnarok ini akan menjadi akhir dari saga kisah Nordik yang diawali oleh Kratos dan Atreus. Ya, walaupun katanya masih menggunakan beberapa persamaan dan sistem core gameplay yang sama di God of War 2018, namun pastinya akan ada beberapa kejutan dan perbedaan, terutama datang dari Atreus. Karena si Atreus di sini sudah tumbuh menjadi terampil ya, sehingga membuat si Kratos mempunyai banyak opsi untuk ngalahin musuh. Dan katanya musuh juga berevolusi, sehingga membuat kita para player harus lebih memikirkan taktik terlebih dahulu sebelum melakukan penyerangan. Walaupun sudah dikasih kisi-kisi oleh pihak studio, kita nggak tahu jelasnya kayak gimana ya. Jadi kita sebagai player hanya bisa menunggu gamenya rilis dan tentunya menikmati game God of War Ragnarok ini. So, gimana tanggapan kalian nih? Terutama para fans God of War. Silahkan tulis komentar di bawah, oke? Kalian juga bisa beri saran atau mengoreksi bila ada kata dan informasi yang salah. Ya, mungkin sekian video kali ini. Mudah-mudahan kedepannya kalau gamenya udah rilis ya, kita bisa meng-review gameplaynya. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune aja di channel ini, oke? Bye-bye!